ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji dimanapun Anda berada, alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala masih mempertemukan kita melalui media Rosyad TV ini, masih dalam pembicaraan klinik pranikah. Di episode yang keempat kali ini kita akan membahas posisi orang-orang yang ada dalam sebuah rumah tangga. Yang lalu telah kita pelajari apa tujuan daripada pernikahan, dari tujuan, misi dan visi, mewujudkan misi dan visi pernikahan, maka muncullah persyaratan-persyaratan ataupun kriteria orang-orang yang bisa menjalankan visi dan misi ini. Sebagaimana yang telah kita jelaskan, orang-orang yang ingin melaksanakan misi dan visi serta tujuan pernikahan itu haruslah mereka adalah orang-orang yang soleh dan solehah. Demikian juga ikhwah, juga ada hal-hal yang penting untuk kita ketahui, di mana terkadang kita tidak bisa hanya mengandalkan kepiawaian kita sendiri. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kaidah yang telah kita pelajari, barang siapa yang ingin memperbaiki hubungannya dengan manusia, maka perbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk sore hari ini kita akan bahas mengenai siapa yang harus memimpin dalam sebuah rumah tangga. Hadis yang sangat masyhur, firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat masyhur, yang sering disebut-sebut terkait dengan masalah kepemimpinan antara laki-laki dan perempuan. Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam surah An-Nisa ayat 34. Allah berfirman, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa
bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Kaum laki-laki itu merupakan qawwam. Nanti akan kita bahas apa yang dikatakan qawwam. Kaum laki-laki merupakan qawwam. Kalau kita artikan sementara pemimpin. 'Alan nisa, bagi kaum wanita. Wa bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd, dikarenakan Allah mengistimewakan sebahagian dibandingkan sebahagian yang lain. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan dikarenakan kaum laki-laki itu juga yang menafkahkan kaum wanita dengan hartanya. Ikhwah, coba perhatikan di sini. Kalau kita lihat ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ar-rijal, kaum laki-laki. Allah nggak sebutkan suami. Ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu merupakan qawwam atas kaum wanita. Di sini tidak hanya mencakup, tidak hanya terbatas antara suami dan istri saja, tetapi terkait dengan kaum laki-laki secara keseluruhan dan terkait dengan kaum wanita secara keseluruhan. Dengan artian, apabila ada seorang lelaki, dia punya adik perempuan, maka otomatis jika adik perempuannya ini belum punya suami atau orang tua mereka sudah tidak ada, berarti maka abangnya yang laki-laki inilah yang bertanggung jawab terhadap adik perempuannya. Oleh karena itu ikhwah, qawwam di sini ar-rijal qawwam 'alan nisa, laki-laki merupakan qawwam terhadap kaum wanita. Ini merupakan makna umum, ya, tidak hanya terkait dengan suami dan istri. Sekarang kita lihat ikhwah, apa sebenarnya dikatakan qawwam? Apa makna qawwam? Apakah kalau kita artikan qawwam itu seorang pemimpin berarti kita sedang punya peluang besar untuk mengintimidasi kaum perempuan? Apakah berarti kita sedang menyempitkan ruang gerak kaum perempuan? Apakah kita sedang mendiskriminasi kaum perempuan? Jawabannya tidak. Ini merupakan tuduhan-tuduhan orang-orang mustasyrikin. Tuduhan orang-orang yang anti dengan agama Islam. Dan ini tidak hanya sekali, ikhwafiddin. Bahkan mereka menuding-nuding syariat Islam. Seperti jilbab merupakan membelenggu kaum wanita. Ini karena kedangkalan ilmu mereka dalam memahami syariat Islam. Coba perhatikan ikhwah. Sekali lagi, kalimat qawwam atau salah satu maknanya adalah pemimpin, ya, bukan berarti untuk mengintimidasi, bersikap diktator terhadap kaum wanita. Itu sangat keliru. Tidak ada para ulama yang mentafsirkan seperti ini. Ya, coba kita lihat. Apa sebenarnya makna qawwam? Ini baik yang sudah berumah tangga maupun yang akan menginjakkan kakinya dalam ranah rumah tangga, dia harus fahami ini. Ya. Apa makna qawwam? Sehingga dia bisa menempati dirinya antara dia dengan kaum wanita, terutama antara dia dengan istrinya, atau nanti ketika dia menikah dan dia memiliki seorang istri, apa yang dia lakukan? Dia sebagai qawwam. Apa sebenarnya qawwam, ikhwafiddin rahimanallahu wa iyyakum? Qawwam ini itu merupakan sighah mubalaghah dari makna qiyam. Qiyam itu menegakkan. Ya, menegakkan sesuatu yang belum terlaksana, maka kita yang melaksanakan. Artinya kita yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Qawwam berarti memang betul-betul kitalah yang bertanggung jawab atas sebuah objek. Itulah kita qawwam namanya. Bukan hanya sekedar qiyam, ya, tapi qawwam. Yang menunjukkan sighah mubalaghah, menunjukkan bahwa tugas ini tugas berat, bukan sekedar tugas-tugas biasa.
Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Menunjukkan bahwasannya kaum laki-laki itu bertanggung jawab penuh dengan kaum wanita. Dari kalimat bertanggung jawab berarti di situ maknanya harus capek. Ya. Orang yang bertanggung jawab itu tidak bisa dia ongkang-ongkang kaki. Bertanggung jawab berarti dia siap letih. Dia siap tangan menjadi kaki, kaki menjadi tangan. Dia siap bertengkus lumus. Dia siap sebagai kaum laki-laki. Kalau memang untuk kepentingan kaum wanita yang berada di bawah tanggung jawabnya, dia tidak peduli mau malam ataupun siang. Itulah dia. Itu qawwam namanya ikhwah. Ya. Itu qawwam. Kalau dalam bahasa Arab dikatakan bahwa fulanun yaqumu ala qaumin. Si fulan bertanggung jawab atas suatu kaum. Berarti apa? La yartahu abada. Dia nggak bisa istirahat. Artinya dia bertanggung jawab penuh. Semua permasalahan kaumnya ditujukan kepadanya, diembankan ke pundaknya. Itulah dia. Semua permasalahan kaumnya dia yang nangani. Semua. Itulah makna ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Artinya kaum laki-laki bertanggung jawab penuh terhadap kaum wanita. Setiap permasalahan yang ada pada kaum wanita, untuk maslahat kaum wanita, maka kaum laki-lakilah yang bertanggung jawab penuh terhadap masalah mereka. Kaum laki-lakilah yang memanajemen kaum wanita ini untuk kemaslahatan mereka. Berarti kaum wanita, dia menjadi soleh, dia menjadi solehah. Bagaimana? Itu tanggung jawab kaum laki-laki. Itu salah satu tugas qawwam. Tugas orang yang bertanggung jawab terhadap seorang wanita. Terlebih lagi kalau dia merupakan istrinya. Bertanggung jawab penuh, ikhwah. Ya, bertanggung jawab penuh. Baik. Berarti kalau kita lihat di sini qawwam di sini ya memang seorang laki-laki. Kalau dia Allah takdirkan sebagai seorang laki-laki, maka dia harus menghilangkan kata capek dalam bertanggung jawab terhadap kaum wanita. Kita berikan contoh. Ingat kisah Nabi Adam alaihissalam ketika awal Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam soal Isra. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Ketika kami berkata kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, fasajadu, maka semua malaikat sujud illa iblis, kecuali iblis. Qala a'asjudu liman khalaqata tina. Kata si iblis, ya Allah, apakah aku harus sujud kepada makhluk yang engkau ciptakan dari tanah? Seolah iblis ini menyepelekan Nabi Adam alaihissalam. Karena apa? Alasannya karena dia terbuat dari tanah. Kemudian apa kata iblis? Qala ara'aital ladzi karramta alayya. Si iblis berkata, ya Allah, karena engkau ara'aitaka hadza alladzi karramta alayya. Ya Allah, kan engkau telah memuliakan dia dibandingkan aku. Ya. Karena kan Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat sujud, termasuk juga iblis supaya sujud kepada Adam. Ini merupakan penghormatan. Ya, penghormatan yang diberikan kepada Adam. Dan iblis enggak mau menghormati Adam. Alasannya karena dia dibuat dari tanah. Padahal ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kata si iblis, ya Allah, karena engkau telah lebih memuliakan dia dibandingkan aku, la in akhartani ila yaumil qiyamati la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila. Ya Allah, kalau engkau memberi
aku usia panjang hingga hari kiamat, aku akan gelincirkan semua anak-anak Adam. Apa kata Allah? Qala faman tabi'aka minhum. Qala dhhab faman tabi'aka minhum. Allah berkata, udah pergi kamu, iblis. Barang siapa yang mengikuti kamu dari kalangan anak-anak Adam, fa inna jahannama jazaa'an mawfuro. Fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfuro. Sesungguhnya jahannam merupakan balasan yang setimpal untuk kalian, yang tersedia untuk kalian. Baik, itulah yang terjadi antara Adam dan iblis. Iblis merasa dia tidak layak untuk sujud kepada Adam. Disitulah awal pergolakan antara manusia dengan iblis. Ya. Maka dia bersumpah, ya. Dia bersumpah untuk menyesatkan anak-anak Adam. Dalam ayat yang lain, ya, si Adam mengatakan, la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Aku akan datangi mereka, aku akan goda mereka, aku gelincirkan mereka dari depan mereka, dari belakang mereka, dari sebelah kanan mereka dan dari sebelah kiri mereka. Wa la tajidu aktsarahum syakirin. Engkau akan lihat tidak banyak di antara mereka yang bersyukur. Itulah sumpahnya iblis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk menyesatkan anak-anak Adam. Untuk apa? Ya, untuk apa? Gunanya agar bersama dengan si iblis masuk ke dalam neraka Jahannam. Allah menyebutkan, innasyaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Sesungguhnya setan itu merupakan musuh kalian. Fattakhiduhu aduwwa, maka jadikan dia sebagai musuh. Innama yad'u isbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya si iblis ini mengajak kelompoknya agar bersama dia sama-sama masuk ke dalam neraka sa'ir. Fatir ayat 6. Baik. Terjadilah seperti ini pergolakan. Kita lihat apa kata Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kepada siapa? Ingat, kepada Adam. Apa kata Allah? Inna hadza aduwwul laka walizaujika fala yakhrujannakuma minal jannati fatasqa. Fala yakhrujannakuma minal jannati fatashqa. Toha 117. Apa kata Allah kepada Nabi Adam? Adam, sesungguhnya dia ini merupakan musuh kamu dan musuh istrimu. Jangan sampai dia mengeluarkan kalian berdua dari surga fatashqa, yang akhirnya kalian menderita. Ingat, khitab ucapan ini bukan ditujukan kepada Hawa. Bukan ditujukan kepada kaum perempuan. Tapi ditujukan kepada siapa? Kepada Nabi Adam alaihissalam. Kenapa? Karena Adam qawwam. Dia pemimpin. Ya, dia pemimpin. Artinya Nabi Adam bertanggung jawab terhadap istrinya Hawa. Makanya Allah berbicara kepada Nabi Adam. Adam, hati-hati dengan dia ini. Ini adalah musuhmu. Jangan lalai dengan dia. Dia musuhmu dan istrimu. Musuhmu dan istrimu. Seolah Allah katakan, jaga dirimu dan juga jaga istrimu dari godaan setan yang terkutuk ini. Dia musuhmu. Jaga dirimu dan jaga istrimu. Kemudian, jangan sampai dia mengeluarkan kalian berdua dari surga fatashqa. Akhirnya kalian menderita. Ini menunjukkan bahwasanya seorang laki-laki, seorang suami bertanggung jawab sebenarnya, ya, bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya itu bukan hanya masalah materi, ya. Bukan hanya masalah materi, tapi apa?
masalah-masalah yang jauh lebih penting daripada itu. Apa itu? Menyelamatkan mereka dari setan. Menyelamatkan mereka dari iblis. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang yang beriman, selamatkan, jagalah, tamengi diri kamu, wa anfusakum, diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, istri kalian, anak-anak kalian, minan nar, dari api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ikhwah, ini tugas yang sangat berat. Ini tugas qawwam tadi itu. Inilah tugas laki-laki, qawwam, yang bertanggung jawab. Allahu Akbar. Apakah kaum laki-laki pasti akan selamat dari neraka sampai dia harus menyelamatkan keluarganya? Menunjukkan ini merupakan tanggung jawab yang berat. Kita kaum laki-laki, apa sudah dipastikan kita akan selamat dari api neraka? Wong kita saja belum tentu selamat. Bagaimana mungkin kita bisa memastikan istri kita, anak kita selamat dari api neraka? Wong kita saja belum tentu. Itulah menunjukkan beban yang sangat berat di pundak kaum laki-laki. Makanya qawwam namanya, ikhwah. Ya. Makanya qawwam. Tanggung jawabnya itu bukan tanggung jawab sekedar seperti seorang direktur dengan sebuah perusahaan yang dia kelola antara atasan dengan bawahan, bukan. Ya, ini tanggung jawab yang berat seperti yang kita sebutkan pada episode-episode sebelumnya. Ya, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Mereka kaum wanita telah mengambil dari kalian mitsaq ghalidh, perjanjian yang kokoh. Karena apa? Dikatakan kokoh karena kalau perjanjian ini sudah terjadi, tanggung jawabnya itu luar biasa beratnya. Berat. Para pemirsa dimanapun Anda berada, jadi ngertilah kita apa yang dikatakan qawwam. Ya, apa yang dikatakan qawwam. Ini berarti kemudahan bagi kaum wanita. Bukan membatas-batasi kehidupan kaum wanita. Coba perhatikan ikhwah, ya, kalimat-kalimat setelahnya, ayat setelahnya. Wa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd, dikarenakan Allah mengistimewakan sebagian mereka di atas sebagian yang lain, wa bima anfaqu min amwalihim, dan dikarenakan kaum laki-laki itulah yang mensubsidi kaum wanita, mereka yang bertanggung jawab dalam masalah harta, mereka yang memberi nafkah. Jadi tidak boleh ada kaum wanita yang berada di bawah tanggung jawab kita kelaparan sementara kita kenyang. Kalau ada laki-laki yang tega seperti itu, dia kenyang, dia di luar makan enak, sementara anak dan istrinya makan sehari-hari dengan makanan yang sangat sederhana. Bahkan dia sendiri mungkin tak bisa menelan makanan yang dia suguhkan untuk keluarganya. Itu betul-betul laki-laki pengkhianat. Gak mengerti makna qawwam. Kalau sebaliknya bisa. Anak istri kita makan enak, kita makan apa adanya. Yang penting anak istri kita. Itu namanya qawwam, ikhwah. Ya, itu namanya qawwam. Siap untuk capek, siap untuk menderita demi orang yang berada di bawah tanggung jawab kita. Itulah seharusnya. Ya. Jangan sampai kaum laki-laki, terutama kaum para suami, di luar Masya Allah dia singgah di resto, dia makan enak, sementara di rumah dia tak peduli anak dan istrinya makan apa. Na'udzubillah min dzalik. Ini laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Ini laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Sudah jelas Allah yang mewajibkan. Wa bima anfaqu min amwalihim, dikarenakan apa yang kalian infakkan dengan harta kalian. Makanya para ulama ikhwafiddin rahimanallahu wa iyyakum ketika menyebutkan
posisi-posisi seperti ini, ya, mengenai tanggung jawab dan hak dan tanggung jawab ini, mereka mengatakan bahwasanya mengenai kepemimpinan, ya, mengenai tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh seorang laki-laki itu ada dua sisi. Yang pertama yaitu fitri, artinya fitriyah, yaitu memang kaum laki-laki itu dia lahir, dia sudah punya insting untuk memimpin kaum wanita. Memang Allah tanamkan itu. Allah yang ciptakan itu pada jiwa kaum laki-laki. Sebagaimana kaum wanita, Allah tanamkan, Allah ciptakan di jiwa mereka, mereka adalah orang yang ingin dipimpin oleh kaum laki-laki. Makanya kan kalau ada seorang ikhwan, seorang laki-laki, ya, yang mencari pendamping, dia akan lihat, dia akan katakan, dia mencari yang bagaimana? Yang solehah, yang taat, kan itu ya. Ya. Mengapa yang solehah dan yang taat? Supaya bisa dia pimpin. Nggak merengkel aja setiap hari. Asik berteriak aja kita dibuatnya. Kenapa? Karena seorang wanita yang solehah, ya, yang solehah, dia akan taat patuh kepada suaminya. Mudah untuk dipimpin. Perempuan juga begitu. Ukhti mau cari yang bagaimana ini calon imam. Calon imam. Imam itu saja sudah kata-kata yang akan menuntun dia. Ya. Ya dia akan cari calon pemimpin saya yang bisa menuntun saya menuju surga. Kan gitu biasanya. Ya kan? Artinya dia minta mencari pemimpin. Coba kalau ada seorang laki-laki, kita tanya, antum mau cari istri yang bagaimana? Ya Ustadz, kalau bisa yang bisa memimpin saya lah. Ini laki-laki apa enggak ini? Atau si akhwat, anti mau cari yang bagaimana? Ustadz, kalau bisa saya mencari calon suami yang bisa saya pimpin, yang bisa saya suruh-suruh, begitu. Enggak akan ada seorang pun yang mau. Jadi secara fitrah, Allah sudah menciptakan pada mental laki-laki itu, ya, yaitu mental memimpin kaum wanita. Wanita juga begitu. Allah ciptakan pada mental mereka, fisikis mereka itu ingin dipimpin oleh kaum laki-laki. Itulah dia. Itu namanya fitri. Fitrah yang telah difitrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada yang al-kasbi. Al-kasbi ini artinya dia harus belajar untuk memimpin. Untuk menjadi seorang pemimpin. Apa itu? Ya seperti salah satu tanggung jawab seorang pemimpin, dia harus memberi dia memberi nafkah. Untuk mencari nafkah kan ini merupakan kepandaian, kepiawaian yang nggak dibawa dari lahir. Ya, dia harus belajar. Dia harus punya pengalaman untuk itu. Itu dia. Dia harus tahu bagaimana cara mencari nafkah. Bagaimana cara mencari uang untuk menafkahi orang-orang, wanita-wanita yang berada di bawah tanggung jawab dia. Harus belajar. Demikian ikhwah. Makanya wabima anfaqu min amwalihim, mereka jadi pemimpin dikarenakan mereka yang berkewajiban untuk menafkahi kaum wanita ini. Itulah ikhwafiddin rahimani Allah wa iyyakum. Ya, makanya ada yang membagi kepemimpinan ini, tanggung jawab laki-laki pada pada kaum wanita ini, ya, ada yang membagi pada dua, yaitu tanggung jawab maliyah wa ghairu mali, ya, yaitu berupa harta atau yang bukan berupa harta. Berupa harta ini itulah ikhwafiddin, ya, seperti kaum laki-laki dia berkewajiban untuk menyediakan sandang, pangan dan papan. Itu dia, ya. Dia berkewajiban untuk menyediakan makanan istrinya dan anak-anaknya. Dia berkewajiban menyediakan pakaian untuk anak dan istrinya. Dia juga berkewajiban untuk menyediakan tempat tinggal bagi keluarganya. Tidak harus punya, ya. Menyediakan tempat tinggal di sini ya ngontrak juga nggak ada masalah. Itu dia. Ya, artinya apa, ikhwah? Artinya dia disesuaikan dengan kemampuan seseorang.
disesuaikan dengan kemampuan si suami. Demikian. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan bagi seorang ayah berkewajiban untuk memberi nafkah dan memberi pakaian bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Artinya ya yang ma'ruf ini ya yang terbaik, yang dia mampu. Itu dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Hendaklah seorang kepala rumah tangga itu menafkahi keluarganya sa'ah min sa'atih. Ya. Artinya ya semampu dia, menurut kemampuan dia. Kalau dia bisa memberi belanja istrinya 1 bulan bisa 10 juta, ya silahkan. Seberapa kemampuan dia? Hanya 5 juta, silakan 5 juta. Ya. Sesuai dengan kebutuhan mereka. Asal jangan ada pemborosan. Atau hanya gajinya sebulan hanya 1,5 juta, kemudian dia beri untuk istrinya untuk uang belanja dapur 1,3 juta, tinggallah uang kantong dia 200 ya untuk beli minyak bensin atau untuk apalah, misalnya untuk pegangan dia. Tidak masalah. Kenapa? Karena memang itu kemampuannya. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati wa man qadira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Barang siapa yang Allah sempitkan, qadarullah, Allah sempitkan rezekinya, dikit rezekinya, falyunfiq mimma atahu Allah. Hendaklah dia menginfakkan, menafkahkan sesuai dengan apa yang Allah telah anugerahkan kepadanya. Jangan pelit. Itu dia, ya. Jangan pelit. Kita punya, Masya Allah, uang kita luar biasa, uang kita banyak, tapi ternyata diberikan kepada anak dan istri kita dengan jumlah yang tak layak. Ini namanya pelit. Itulah ikhwah. Jadi dalam masalah ini, ya, itu namanya nafkah maliyah. Ya. Maliyah artinya dia berkewajiban untuk memberikan nafkah berupa harta. Sandang, pangan, papan, ini semua sesuai dengan kesanggupan. Ya, sesuai dengan kesanggupan seorang suami. Kemudian ada yang ghairu maliyah, yang bukan harta. Ini apa ya ikhwatiddin? Seperti husnul asyrah, yaitu bergaul dengan cara yang baik, sopan santun, tidak main pukul, tidak kasar, pengertian. Inilah dia. Itu sebuah kewajiban. Ya, sebuah kewajiban. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya khairukum khairun li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku ketimbang kalian. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan standar mana laki-laki yang baik. Apabila kita lihat laki-laki tersebut, ya, tidak baik dia bergaul dengan istrinya, main pukul, main caci maki, main intimidasi, main ancam, dikit-dikit diancam akan dicerai, dikit-dikit diancam nanti mau kawin lagi. Demikian kasar. Ini ikhwah fiddin, berarti laki-laki ini bukan laki-laki yang baik, tidak layak untuk ditiru. Ya. Karena standarnya Rasulullah katakan khairukum khairun li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik terhadap keluarganya. Itu dia. Jadi kalau antum mau menilai seseorang, ketemu dengan teman, Masya Allah, dia kok lembut orangnya, dia kok orangnya humble gitu ya, humble, toleransi. Oke, bagus kan? Sekarang coba lihat bagaimana dengan istrinya. Bagaimana dia dengan istrinya. Kalau ternyata dia dengan istrinya kasar, kalau ternyata dia dengan istrinya main caci maki, kalau ternyata dia dengan istri anak-anaknya main ancam, kalau ternyata dia dengan istrinya main pukul, ini tandanya orang tak baik walaupun dengan temannya dia baik.
Itulah standarnya. Islam memberikan standar ini dan itu betul. Ya. Itu betul. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini ada yang namanya yang ghairu maliyah. Ada lagi sebagian mengartikan qawwam di sini ikhwah fiddin, yaitu mencakup pada al-himayah, menjaga, ya, himayah menjaga mereka, sebagaimana tadi menjaga mereka dari gangguan-gangguan orang lain, ya, menjaga mereka dari kelaparan, termasuk juga menjaga mereka dari apa tadi? Godaan setan. Gimana tuh caranya? Itu dia. Dan yang paling berat adalah menjaga mereka dari api neraka. Itu himayah, perlindungan. Yang kedua, yaitu ar-ri'ayah, perhatian. Ya, perhatian. Seorang wanita, ikhwah, ya, seorang wanita itu beda fisikisnya dengan kaum laki-laki. Laki-laki itu Allah ciptakan, ya, dengan sikap yang tegas, kemudian dia akalnya matang. Akalnya ini tidak dikendalikan oleh perasaan. Ya. Akalnya tidak dikendalikan oleh perasaan. Itulah kaum laki-laki. Beda halnya dengan kaum perempuan. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya kaum perempuan itu akalnya kurang. Akalnya kurang. Akal kurang di sini bukan gila. Bukan terkait dengan masalah kecerdasan. Bukan. Tapi di sini ikhwah, akal mereka ini sering terkalahkan dengan perasaan. Coba contohnya ikhwah. Contohnya, adakah para istri yang rela suaminya menikah lagi walaupun dengan niat lillahi ta'ala si suami menikah lagi? Ada, tapi jarang. Itu dia. Kenapa? Karena di sini perasaan lebih mereka dahulukan daripada akal. Mereka lebih sensitif dibandingkan kaum laki-laki. Lebih sensitif. Makanya yang fisikisnya seperti ini itu memang sangat cocok untuk mengasuh anak. Mereka punya lemah lembut, punya sikap yang Masya Allah terhadap anak. Ya. Ini cocok sekali untuk mendidik anak-anak. Beda dengan laki-laki. Ya. Jadi ikhwah, perlu adanya apa tadi? Himayah, kemudian riayah, perhatian. Makanya laki-laki perlu memperhatikan istrinya. Memberikan perhatian cukup kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Memberikan uang yang cukup itu juga sebenarnya belum mencukupi mereka. Kalau ternyata mereka tidak dapat perhatian dari ayahnya, tidak dapat perhatian dari suaminya. Uang belum cukup. Ustadz, bagaimana kalau perhatian saja uang nggak diberikan? Nggak bisa juga. Ya, nggak bisa juga. Masya Allah, tengok istrinya sakit dikusuk, dipijat. Masya Allah, yang mana dek yang sakit, mana yang pegel, Masya Allah. Tapi nggak dikasih uang belanja, tambah pegel deh itu, tambah pegel. Jadi ikhwah, ya. Jadi di sini masalahnya perlu ada himayah, perlu ada riayah. Dan yang ketiga, ini satu hal yang tak kalah pentingnya, yaitu at-tarbiyah. Pendidikan. Ini dia. Pendidikan. Jadi seorang laki-laki berkewajiban mendidik istrinya. Mengajarkan adab yang baik terhadap istrinya. Itulah dia. Ya, kalau istrinya tak pandai baca Quran, maka si suami wajib untuk mengajarkan istrinya baca Quran atau minimal dia carikan guru untuk mengajarkan Al-Quran kepada istrinya. Kalau seorang suami
ternyata dia punya istri, nggak tahu bagaimana cara menutup aurat yang benar, dia wajib untuk mengajarkan istri bagaimana cara menutup aurat yang benar. Kalau ada seorang laki-laki punya seorang istri yang nggak tahu bagaimana sholat, maka dia wajib mengajarkan istrinya untuk sholat, atau minimal dia carikan orang atau dia bayar orang untuk mengajarkan istrinya sholat. Kalau enggak, neraka jahanam mengancam dia. Itu qawwam namanya, ya. Itu qawwam. Bukan hanya sekedar ngasih duit selesai urusan, enggak. Itu masih bagian kecil daripada makna dari kata-kata qawwam. Jadi, ikhwah, untuk tarbiyah seorang lelaki, kalau dia mentarbiyah anaknya, istrinya, mendidik istrinya, berarti dia harus punya ilmu tentang masalah yang akan dia ajarkan. Karena bagaimanapun faqidu syai' la yu'ti. Orang yang nggak punya apa-apa, gimana dia memberi? Saya nggak punya uang nih sekarang. Kemudian bisakah kondisi saya sekarang ini saya memberi uang kepada orang lain? Jawabannya enggak. Kenapa? Saya nggak punya uang. Kecuali nanti saya pulang, saya ambil uang, berarti saya sudah punya. Pada saat saya sudah punya, barulah saya bisa memberikan. Demikian juga seorang suami, seorang laki-laki yang qawwam, dia tidak bisa mendidik istrinya kecuali dia sudah tahu, sudah punya ilmu tentang pendidikan itu. Jadi dia ingin mengajarkan istrinya sholat. Dia sendiri nggak sholat. Astaghfirullahaladzim. Dia nggak sholat. Istrinya nggak sholat. Istrinya nggak sholat berdosa. Suaminya juga berdosa. Suaminya juga nggak sholat. Tuh suami double tuh. Dosanya double. Pertama karena dia dosanya dia nggak sholat. Yang kedua karena istrinya juga nggak sholat. Jadi dosa istrinya ditanggung oleh sang suami karena suami nggak mengajarkan. Kenapa suami nggak mengajarkan? Karena suami nggak tahu sholat. Di samping istri juga berdosa. Begitulah ikhwah fiddin, itulah qawwam namanya. Capek kan? Ya capek. Ya. Jadi siapa bilang Islam itu tidak memuliakan kaum perempuan, itu betul-betul buhtanun azim. Islam itu benar-benar agama yang sangat menghormati kaum perempuan. Sangat menghormati kaum wanita. Makanya sering saya katakan dengan kalimat yang sederhana, ya. Laki-laki bertugas untuk menyediakan, perempuan tugasnya menghabis-habiskan. Itu dia. Ya. Mereka enggak Allah wajibkan untuk cari nafkah. Mereka ya tugasnya menghabiskan apa yang kita beri. Yang menyediakan siapa? Laki-laki. Itulah kalimat sederhananya. Kalaupun mereka kaum wanita itu bekerja, dia punya penghasilan, maka penghasilan dia untuk dia. Makanya ada satu istilah, ya, uangku, uangku, uang suamiku, uangku. Jadi uangku, uangku. Bukan uang suamiku, tapi uang suamiku, uang aku. Mengapa demikian? Uang suamiku menjadi uangku karena apa? Dia wajib menafkahi aku. Uangku, bukan uang suamiku karena aku nggak wajib menafkahi dia. Begitu. Itu untuk wanita-wanita yang punya penghasilan. Begitulah. Enak kali. Memang begitu kaum wanita. Enak kali mereka memang. Ya. Kalau Anda mau nggak enak, silakan jadi perempuan. Itulah dia. Jadi betul-betul mereka orang-orang kufar menuduh kaum muslimin, orang-orang yang mendiskriminasi kaum wanita. Masya Allah. Itu benar-benar satu hal yang tuduhan yang luar biasa. Ya. Dan kita malah sangat ironinya, malah ada juga orang-orang muslim yang terpengaruh dengan ucapan-ucapan ini. Ya. Sampai ada yang mengatakan bahwasannya agama Islam adalah agama penghambat kemajuan. Astagfirullah, ini betul-betul. Ya. Dia lupa bahwasanya bagaimana ilmu sains dan teknologi berkembang di saat majunya kaum muslimin. Dia lupa bagaimana orang-orang Arab yang tadinya disebut orang-orang Badui yang lugu tak punya ilmu. Jangankan mereka bersatu, antar kabilah saja tak pernah bersatu.
tak pernah akur ketika datang Islam. Bagaimana mereka, si Arab ini menjadi penguasa, menguasai Farsi dan Romawi. Mengapa bisa seperti itu? Karena Islam. Jadi jangan ada seorang muslim yang mengatakan bahwasanya Islam itu penghambat kemajuan. Jangan ada. Para pemirsa rahimani Allah wa iyyakum. Jadi seorang laki-laki memang Allah ciptakan qawwam. Bagi ikhwan-ikhwan yang ingin memijakkan kakinya ke ranah pernikahan, persiapkan diri antum menjadi seorang yang qawwam. Betul-betul menjadi penanggung jawab. Jangan ada seorang pun muslim dia menikah niatnya agar dia bisa tenang tinggal terima uang dari istrinya. Itu keliru besar. Jadi dia cari istri yang bisa berdagang, udah dia ngurus rumah aja. Ya, itu keliru besar, ikhwah, keliru besar. Jadi bagaimana? Ustadz, istri saya sudah berdagang, Anda harus berdagang. Kalau memang Anda nggak mengerti bagaimana cara berdagang, belajar dengan istri Anda yang jago dagang itu. Misalnya, Anda menikah dengan seorang wanita yang jago berdagang. Berdagang dia keliling, door to door, dari kedi ke kedi, berdagang dia. Udah, dia menikah dengan antum. Jangan biarkan dia yang berdagang. Antum nggak tahu cara bagaimana berdagang, belajar dari istri antum. Setelah itu antum yang menghandle jualan dagang door to door. Jangan sampai antum yang ngurus anak di rumah, nyapu-nyapu, nanti terima setoran dari istri. Itu sudah terbalik, berarti tidak qawwam. Itulah ikhwah yang namanya qawwam. Insyaallah kan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu qawwam, penanggung jawab, pemimpin, penjamin kaum wanita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita taufik, memberi kaum muslimin taufik dan hidayahnya, inayahnya, agar mereka benar-benar menjadi para lelaki-lelaki yang qawwam terhadap wanita-wanita mereka. Saya kira ikhwah, itu sajalah kajian kita pada sore hari ini. Semoga sedikit yang tadi disampaikan bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu wal ghafurur rahim. Bagi para ikhwah yang ingin bertanya silahkan kirim pertanyaannya ke nomor 0895 6113 27778 0895 6113 27778. Baik, Ustadz, kita kan dianjurkan untuk menikahi wanita yang solehah, dan ada wanita yang dalam segi ilmu dia belajar di ma'had, mengisyaratkan mau dengan ana, kata temannya, sedangkan ana hanya di majelis taklim biasa. Bisa dikatakan kalau segi belajar ana kalah. Bagaimana hal tersebut Ustadz? Bukankah dalam hal sekufu seorang laki-laki ilmunya harus lebih di atas kaum wanita? Semoga diri ini dimudahkan untuk melangkah ke jenjang kehidupan berikutnya. Barakallahu fikum. Ikhwah, perhatikan. Idealnya begitu. Seorang calon suami, jika dibandingkan dengan calon istrinya, harus lebih alim. Harus lebih dalam segala hal. Masalah hafalan, istrinya hafal 1 juz, dia 2 juz, gitulah kira-kira. Ya. Artinya dia harus lebih dibandingkan istrinya. Karena apa? Karena dia sebagai qawwam. Ya. Sebagai qawwam. Lantas gimana kalau tidak? Kalau ternyata ditanya berapa di hafalannya 5 juz, abang masih setengah juz, itu pun lupa-lupa. Apakah antum nggak boleh meminang dia sebagai istri? Jawabannya boleh, silakan. Ya, silakan. Nggak ada masalah. Ya. Dalam masalah ini antum kalah, masalah hafalan. Tapi jangan sampai masalah lain kalah. Demikian. Mungkin dari masalah hafalan istri lebih banyak. Masalah lain
Ya. Karena masalah ilmu agama itu kan tidak harus dihafal. Tujuan ilmu agama itu untuk dipraktekkan, untuk diamalkan, bukan hanya sekedar dihafal-hafal. Dengan memiliki istri seperti itu, mudah-mudahan semoga memicu antum untuk lebih giat dalam menuntut ilmu. Demikian. Ya. Misalnya nih, bicara dengan istri, bicara masalah aurat. Suami mengatakan, paha nggak aurat? Kata istri katakan, aurat bang. Ya sudah, silakan belajar di situ dengan istri. Ya, belajar. Jadi dengan demikian, ya, ketika ada nilai lebih pada istri, itu memicu kita menambah pengalaman kita dari ilmu istri kita. Demikian. Jadi bukan berarti tidak boleh melamarnya. Ya. Bukan berarti tidak boleh melamarnya. Ada seorang ulama, saya lupa ya, ulamanya, lupa namanya, di mana dia punya murid kesayangan. Muridnya ini meninggal. Muridnya ini punya istri meninggal. Kemudian karena ini murid baik, si guru, si syekh ini, saya lupa nama tabiinnya, ya, dia menawarkan si murid ini untuk menikah dengan putrinya. Setelah nikah, ya ini kan boleh dibilang rezeki nomplok kan, dapat durian runtuh istilahnya. Setelah walimah, setelah ya bersama istrinya beberapa hari, dia pun ingin memulai kembali belajar dengan pak mertua, kan jadi mertua ini gurunya. Ketika si suami mau pergi keluar, mau kemana bang? Mau belajar dengan ayahmu. Apa kata si istri? Nggak usah bang, abang di sini saja. Ilmu ayahku ada pada diriku. Masya Allah kan. Berarti kan si istrinya lebih pintar dibandingkan suaminya. Ilmu si istri lebih luas dibandingkan ilmu si suami. Enggak masalah kalau masalah ini. Ya, enggak masalah. Jadi jadikanlah itu sebagai pemicu. Jadi kalau antum si penanya ini berminat dengan si akhwat tersebut, udah lamar, segera lamar. Ya, segera lamar, nanti sama-sama belajar. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz, apakah zikir salat fardu sama dengan zikir salat sunnah? Allahu a'lam bishawab. Apa yang selalu kita sebutkan di akhir salat itu seperti Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalal wal ikram, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, wa la haula wa la quwata illa billah, la ilaha illallah lahun ni'matu wal fadlu wal sanal hasan, la ilaha illallah mukhlishan din walau karil kafirun. Kemudian tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali. Sepengetahuan saya ini diucapkan setelah sholat wajib, bukan setelah sholat sunnah. Ya, Allahu a'lam bishawab. Tapi ikhwah, sepertinya sudah habis soal, nggak ada lagi. Ya itulah kajian kita pada sore hari ini. Ya semoga apa yang kita sampaikan tadi, yaitu pembahasan tentang qawwam yang harus difahami oleh setiap laki-laki, terutama lelaki yang akan beranjak ke dunia pernikahan, harus faham dia tentang posisi dia sebagai apa tanggung jawabnya, dan apa yang harus dia lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua urusan kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaihi wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.